Shalom. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang pada kesempatan kali ini kembali memberikan kita kemurahannya, yaitu bahwa kita bisa bersama berkumpul bersama-sama untuk bersekutu dengan pribadinya lewat ibadah raya ini. Semoga kita semuanya diberkati dan kita bisa pulang dari tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan kita semuanya. Amin. Kita sambut Tuhan kita dengan sebuah pujian, Engkaulah perisaiku. Ya, mari kita belajar untuk senantiasa mengandalkan agar Tuhan sajalah yang menjadi perisai kita di setiap saat, di setiap waktu. Dan tiada yang lain yang mampu menolong kita selain daripada Dia. Berdiri, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku,
selalu menopang, selalu sekali lagi katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, haleluya Tuhan. Tiada satu hal pun Tuhan yang dapat Tuhan menopang kami di tengah badai seperti saat ini Tuhan. Dari seluruh lingkup kehidupan Tuhan telah Tuhan disentuh Tuhan oleh karena badai hidup yang saat ini sedang terjadi. Itulah pandemi corona ini. Economic illness, social illness sudah terjadi Tuhan di mana-mana Tuhan. Kejahatan semakin Tuhan meningkat Tuhan. Namun Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memiliki bumi ini Tuhan, yang menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Maka kami semuanya Tuhan, Engkau jamin bahwa kami tidak akan Tuhan mengalami penderitaan melebihi dari kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan hanya iya dan amin Tuhan. Tinggal kami memegang teguh Tuhan. Seperti saat ini Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Adalah bukti bahwa janji-Mu nyata buat kami. Engkau siap Tuhan untuk memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati badai apapun juga Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan ini Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Biarlah kami dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya boleh Tuhan menikmati Tuhan persekutuan yang indah bersama Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan lewat ibadah ini kami kembali tidak sia-sia Tuhan. Kami memiliki kekuatan Tuhan untuk melewati semua lintasan badai Tuhan yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, berkati para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama bersekutu bersehati Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan serta pengikutnya Tuhan iblis, biarlah Tuhan kami panggil nama-Mu Tuhan, mengusir semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Dan hanya Roh Kudus sajalah yang bertahta di tengah-tengah ibadah ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah situasi yang sangat indah. Sebab ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Siapakah kita di matanya? Yes. Mari kita pastikan bahwa kita semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Kita naikkan pujian yang begitu indah. Akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Dan jikalau kita sudah menjadi kepunyaannya, maka kita dijadikannya sebagai biji matanya Tuhan. Tak satu debu pun boleh mengenai kita. Amin. Haleluya. Yang menebus kita.
Amin saudara. Sudahkah Bapak dan Ibu saudara memiliki keyakinan bahwa Bapak dan Ibu saudara adalah milik kepunyaan Tuhan? Amin. Puji bagi Tuhan. Dan jika kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka kita dipersiapkan oleh kedua buah sayap burung Nasar. Kita siap melewati badai apapun. Kita naikkan pujian berikutnya di bawah kepak sayap-Mu. Yes. Biarlah firman dan Roh Kudus-Nya yang adalah kedua kepak sayapnya senantiasa melintasi apapun juga yang ada di depan kita. Haleluya. Bagi Tuhan, tugas kita adalah hanya berdiam senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Artinya roh kita senantiasa selalu dekat berada dengan Dia, supaya kedua sayap itu selalu menopang kita di tengah badai apapun juga. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebab firman itulah yang menjadi salah satu sayap yang kita butuhkan supaya Dia bisa melingkupi kita di setiap keadaan apapun. Kita naikkan pujian, lingkupiku. Haleluya. Jika kita merasa badai ini semakin sulit, semakin sukar, ya, mari kita ambil sikap merendahkan hati kita serendah-rendahnya, supaya Tuhan hadir dengan kedua sayapnya. Lingkupiku, amin, haleluya, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi dari awal,
bangkit berdiri, lingkupiku. Undang Bapak Gembala untuk berdoa firman Tuhan. Biar kita semua sekalian yang lemah ini boleh dikuatkan. Haleluya. Makasih Tuhan, tibalah waktunya kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberi petunjuk bagi kami yang dalam kesesakan dan menghadapi jalan-jalan yang buntu, serta memberi kesembuhan bagi kami yang sakit, perlindungan bagi kami yang dalam keadaan bahaya. Bahkan Engkau akan memberi kepada kami berkat berkelimpahan. Yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, bahkan kami yang hadir sekarang di dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan berkatilah kami sekalian, urapi pemberitaan firman-Mu, baik pembacaan firman-Mu dan pemberitaannya, dengan urapan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga sanggup menghapus air mata kami, memberi kepada kami kepastian, mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami akan duduk menanti-nantikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya diberi kesempatan kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi suara dari hatinya Tuhan, dan juga memang ini suatu kebutuhan bagi kehidupan kita pada akhir zaman. Selamat mengikuti bagi mereka juga, bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara langsung melalui Facebook atau tunda melalui YouTube. Kiranya Tuhan selalu beserta kita semuanya. Haleluya. Kita
buka Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Masih kita lanjutkan tema kita pada beberapa minggu atau bulan ke belakang. Sekarang kita mendengar bagaimana langkah kedua, langkah halus kedua, iblis menggunakan dunia. Pertama, dia menggunakan kebaikan atau persahabatan dengan dunia, dan dia datang sebagai sahabat yang baik kepada setiap orang, termasuk kepada anak-anak Tuhan, sehingga ini menjadi suatu kewaspadaan bagi kita. Tidak segalanya yang baik itu benar di hadapan Tuhan, tidak segalanya yang baik itu mendatangkan suatu kebaikan bagi kehidupan kita, tetapi yang benar akan mendatangkan suatu kebaikan bagi kehidupan kita. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ya, ini iblis membawa dunia dengan segala percintaannya sehingga manusia melekat dengan dunia ini. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita akan melakukan dalam bentuk pengajaran di mana kita di sini akan melihat bagaimana caranya iblis itu mau menghambat pertumbuhan iman dari anak-anak Tuhan, ya, atau menghambat sampai mematikan iman dari anak-anak Tuhan dengan dunia, dengan segala percintaannya, supaya manusia itu melekat dan anak-anak Tuhan melekat di dalam dunia ini. Dan memang sekarang kita belum bisa dipisahkan bersama dunia, tetapi kita harus meninggalkan cara-cara hidup dunia, ya. Dan dunia adalah umpan yang terbaik dari iblis. Dia datang dengan segala kebaikan, dan setelah kebaikan itu didatangkan oleh iblis dari dunia ini, anak-anak Tuhan akhirnya mengasihi dunia, dan umpan yang terbaik adalah dunia. Yesus juga pada saat dicobai, Yesus Tuhan kita dicobai pertama dengan roti atau batu yang ingin dijadikan roti, dan juga dunia dengan segala isinya. Ya, ini umpan yang menarik dari penguasa dunia, karena penguasa dunia ini adalah iblis. Ya, pemiliknya adalah Tuhan, tetapi penguasanya adalah iblis. Memang sangat ya, seperti dia pemilik, tetapi yang dikuasai, penguasanya adalah iblis, ya. Inilah yang harus kita waspadai. Nah, secara garis besar ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah, kita baca dulu di 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-15. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-15. Yang pertama adalah orang duniawi. 1 Korintus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kita lihat, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Diulangi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, terus
Tetapi manusia rohani Ya. menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ini kelebihan dari manusia rohani. Kita bisa menilai dunia, tetapi dunia tidak bisa menilai kita. Ya, jangan sampai kita bisa dinilai oleh dunia. Ya, kalau kita bisa dinilai oleh dunia, berarti kita adalah orang dunia. Tapi kalau orang rohani tidak bisa dinilai oleh dunia. Ya. Yang pertama adalah orang duniawi. Nah, orang duniawi ini adalah orang yang tidak atau belum dilahirkan kembali. Orang yang belum dilahirkan kembali atau tidak pernah dilahirkan kembali dari firman dan Roh Kudus. Ya. Kembali ke ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi manusia duniawi ini sama sekali tidak ada Roh Allah di dalamnya. Ya. Hanya roh dunia yang ada di dalamnya. Ya, karena apa? Karena untuk mengenal hal yang rohani adalah menjadi suatu kebodohan bagi orang dunia. Nah, saya rasa di sini janganlah kita termasuk golongan ini. Ya, golongan ini sama sekali tidak ada Roh Allah di dalamnya. Ya, mereka belum dilahirkan kembali, tidak dilahirkan kembali. Ya, ada bisa disebut juga mereka yang belum beriman kepada Kristus. Ya, nah inilah orang yang hidup menurut naluri daging di 2 Petrus 2 ayat yang ke-12. Nah, inilah orang-orang yang hidup menurut naluri daging. Maaf saja di sini dikatakan seperti binatang. Ya. Ya. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak Ya. berakal. Mereka itu seperti hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk Ya. ditangkap Ya. dan dimusnahkan. Ya. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, Ya. sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat Ya. mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, ini karena dunia mencolok dengan dosa yang mencolok. Kita sudah mendengar beberapa minggu kemarin ada beberapa dosa yang tersembunyi dan dosa yang tidak tersembunyi. Nah, kalau orang dunia ini melakukan dosa-dosa yang tidak tersembunyi, mencolok sekali, terlihat perbuatannya. Maka dikatakan di sini, maaf saja, seperti binatang atau hewan. Nah, kita jangan ada di golongan ini, dan saya rasa kita, dan saya percaya kita tidak ada di dalam golongan ini. Ya. Terus ayat yang 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk, Ya. sebagai upah kejahatan mereka. Ya. Berpoya-poya pada Iya, siang hari, berpoya-poya pada siang hari. mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda. Iya. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum Ya, bersama-sama jadi dengan saudaraku, kamu. jangan pernah mencoba apa itu namanya di sini kemabukan, ya minuman keras. Kalau saudara masih mencoba hal-hal semacam ini, dikatakan kita masih seperti manusia duniawi. Manusia duniawi. Ya. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, ya cukup dulu sampai situ. Ya, manusia duniawi. Ya, ini hidup menurut naluri daging. Tidak ada Roh Allah di dalam dirinya, berbuat sekendaknya sendiri dan tidak menuruti kehendak Allah. Nah, bahayanya di sini memang adalah pertama, golongan ini dibagi antara dua golongan juga, ya. Pertama, orang yang belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Ini orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang tidak percaya. Dan orang yang sudah pernah mengecap
kebaikan Tuhan, mengecap kasih karunia Tuhan. Ini berada dalam golongan dunia ini. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, mana yang lebih buruk? Orang yang belum pernah mengecap kebaikan Tuhan, atau orang yang sudah pernah dulu sekarang tidak lagi? Mana yang lebih bahaya? Ya, saya rasa mereka yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya, jadi kembali kepada dosa dan tidak benar-benar meninggalkan Tuhan. Ya, orang ini sudah terlepas dari tangan Tuhan. Tidak ada lagi Roh Kudus dalam dirinya. Dosanya sangat mencolok, pemberontakan. Ya, dan mereka itu adalah milik dunia. Nah, mereka itu adalah milik dunia, bukan milik Kristus. Dan benar-benar diperbudak oleh dosa. Dan orang ini tidak mampu mengenal Allah dan tidak lagi bisa memahami karya penebusan daripada Tuhan. Ya, banyak sekali kalau kita lihat di YouTube, wah, ada orang murtad, orang meninggalkan Tuhan, dan orang yang belum mengenal kebaikan Tuhan sama. Tapi lebih berbahaya adalah orang-orang yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, kita jangan sampai masuk dalam golongan ini. Ya, yang kedua, orang Kristen atau anak Tuhan tetapi yang masih hidup duniawi. Ini setengah. Dibilang Kristen iya, dibilang orang dunia iya, dibilang ke gereja iya, bahkan mungkin setia. Ya, ini orang setengah-setengah. Ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Jadi memang sebenarnya harusnya harus menjadi manusia rohani kalau diukur dari seberapa lama kita mengenal Tuhan atau menjadi pengikut Tuhan. Tetapi kita lihat baca kembali. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Artinya di sini belum dewasa secara rohani. Ya, belum dewasa secara rohani. Terus, nah ini ciri-cirinya. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras. Bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Iya. Terus? Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi ini masih kanak-kanak secara rohani, karena yang diberikan hanya susu saja, belum bisa menerima yang keras. Ya, di sini dalam bentuk pengajaran mempelai kita dikaruniakan oleh Tuhan firman dalam bentuk suara yang keras, ya, dengan makanan yang keras yang bisa dimakan oleh orang dewasa. Ya, terus karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi, sekalipun kalau ditinjau dari umur atau berapa lama kita mengikut Tuhan, kita harusnya sudah menjadi manusia rohani. Ya, terus sebab jika di antara kamu ada iri hati, jika di antara kamu masih ada iri hati, terus dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan
bahwa kamu manusia duniawi, ya, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Iya. Jadi ini yang kedua, manusia atau disebut anak-anak Tuhan tetapi masih duniawi. Dan bahayanya ini banyak sekali ditemukan di antara anak-anak Tuhan. Ya, masalah-masalah kecil saja sudah dipeributkan. Ya, ada perselisihan, iri hati, gosip sana, gosip sini. Ucapan hanya memaki, memfitnah. Ya. Terjadi perselisihan antara keluarga, antara orang tua, ya. Antara istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, papa dengan anak. Ya, banyak sekali. Ya, saya mendengar banyak sekali perselisihan antara keluarga. Ya, ini menunjukkan bahwa kita masih hidup secara duniawi sekalipun kita disebut orang Kristen. Wah, walaupun kita sudah lama mengikut Tuhan. Nah, ini manusia duniawi. Ini orang percaya, memang orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, tetapi sering kembali kepada tabiat dosa dan cenderung hatinya melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Nah, harusnya orang Kristen itu, kita semua adalah orang-orang yang berusaha melawan tabiat dosa. Bukan cenderung untuk mempertahankannya. Nah, mengapa banyak orang mempertahankan dosa? Kita sudah mendengar, karena sering memberi ruang kepada dosa, berkompromi dengan dosa. Orang-orang yang berkompromi, orang yang memberi ruang. Kita sudah mendengar, kalau iblis itu diberi tempat, dia bukan hanya minta tempat, dia ingin bertahta. Ya, dia ingin bertahta, terutama dalam diri kita. Yang lebih besar persekutuan adalah antara keluarga, antara ayah dan ibu, antara suami dan istri, hancur berantakan karena sudah dipermainkan oleh iblis. Dan salah satu saja menerima atau memberi ruang bagi iblis, nah, satu keluarga itu bisa terjadi kerusakan. Ya, kerusakan benar-benar, perceraian dan lain sebagainya, karena salah satu yang tidak rohani. Ya, kalau dua-duanya rohani, saya yakin dia akan mengalami hidup, keluarga ini akan menjadi keluarga yang berbahagia. Ada amin? Ya, keluarga yang berbahagia. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada kebenaran. Ya, jadi jangan sering memberi ruang bagi dosa. Sekarang yang kita kenal virus apa? Virus corona. Salah satu masuk saja antara mata, antara hidung, atau penghirupan, atau dari mulut kita. Salah satu saja. Walaupun mungkin satu butir saja itu masuk dalam tubuh kita, atau satu bakteri saja masuk dalam tubuh kita, langsung berkembanglah dosa. Dan begitu juga rusaknya keluarga atau rusaknya diri kita karena memberi ruang kepada dosa. Dosa masuk, disitulah ada namanya. Yang pertama, dosa itu pertama merusak. Kedua, menghancurkan. Nah, yang paling mengerikan adalah membinasakan. Ya, itu dosa. Nah, kalau sekarang virus corona pertama memberi orang sakit, ya, udah sakit, melumpuhkan ekonomi, yang paling menderita yang meninggal. Itu contoh sederhana. Ya, begitu juga dosa. Kalau dosa itu dibiarkan seperti itu. Jadi antara hubungan suami istri, kalau dibiarkan terus, antara hubungan orang tua dengan anak dibiarkan terus, nanti lama-lama ya rusak. Ya. Jadi kita, kalau masih ada orang Kristen secara duniawi yang sering memberi ruang kepada dosa, dosa itu seperti ragi.
Walaupun memang dosanya tidak mencolok, tetapi dosa yang tersembunyi ini kalau tidak diakui kepada Tuhan merusak. Ya. Kita sebagai pasangan, istri dan suami itu kita tidak tahu isi dalamnya hati suami. Kalau kita lihat berhadapan muka mungkin baik, tapi kita tidak tahu setelah dia keluar saja, sudah terhalang oleh tembok saja, kita sudah tidak tahu kelakuan istri atau suami kita. Di depan manis-manis, di depan manis-manis semua orang, terutama nih anak-anak Tuhan, di depan semua manis-manis. Di sini semua terlihat baik, manis. Setelah tapi kita tidak tahu apa yang setelah tembok memisahkan juga, setelah tembok memisahkan hubungan, kita sudah dipisahkan oleh tembok juga, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh suami. Yang penting bagaimana suami istri itu hidup dalam kebenaran. Nah, itu yang penting. Sekalipun di mana dua negeri pun tetap bersatu. Tetapi sekalipun di rumah ada satu yang saja yang tidak rohani di dalam rumah, tetapi terpisah. Ada yang seperti itu? Dalam rumah tetapi terpisah. Walaupun satu ranjang tetapi terpisah. Makanya datanglah keluarga itu. Satu keluarga datangkan kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang. Menjadi terang. Terutama bagi keluarga dulu. Nah, setelah itu bagi sekitar kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Peringatan bagi orang Kristen secara duniawi atau orang Kristen yang duniawi. Pertama, satu peringatan itu adalah Israel menjadi suatu tanda atau peringatan bagaimana mereka dibinasakan karena pemberontakan kepada Tuhan. Itu suatu tanda atau peringatan. Kita sudah mendengar Israel itu 600 sekian ribu orang yang dihitung dari 11 suku Israel. Yang satu lagi suku Lewi itu sudah dikhususkan oleh Tuhan. Yang 11 suku 600 sekian ribu orang, yang masuk hanya 2 orang. Ini peringatan bagi kita. Ini peringatan bagi kita. Saya menjadi suatu peringatan. Dan itu akan bisa menjadi nubuatan yang terjadi kalau kita tidak waspada. Yang kedua, kalau orang Kristen yang duniawi ini memiliki resiko yang sangat tinggi dalam bahaya meninggalkan imannya. Atau dalam bahaya meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Kalau kita tidak mau dikuduskan lewat firman Tuhan, suatu kali kehidupan tersebut bisa menjadi orang duniawi, benar-benar orang duniawi. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh Allah yang jahat. Itu tidak dicobai dari yang jahat. Jadi lihatlah pencobaan apa yang kita alami. Terus, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Terus, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Banyak orang dalam pencobaan karena keinginannya sendiri. Karena ingin menjadi kaya, karena ingin memuaskan hasrat hawa nafsu. Nanti dalam percobaan, sudah diterangkan Bapak Gembala, ini
Merokok membunuhmu. Merokok membunuhmu. Sudah tahu nanti akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Dicoba terus, akhirnya nanti dalam masalah besar. Ya. Dalam masalah besar, penyakit lah, apalah, banyak sekali. Jadi jangan ada lagi yang merokok di sini. Ya. Kecil ya kalau apa itu ya, tapi bisa merusak tubuh, merusak iman, ya, terus mempertahankan dan lain sebagainya. Ya, jadi karena selalu mengikuti keinginan daging akan mengalami pencobaan yang dibuat oleh diri sendiri. Ya, ada risiko yang besar. Nah, yang ketiga, harus ada pemisahan yang jelas antara kesucian dengan kenajisan, antara kebenaran dengan kejahatan. Nah, sekarang itu harus ada pemisahan jelas. Kita harus memilih mana yang menjadi bagian kita, yang mana yang harus kita pilih yang menjadi bagian kita. Kalau kita terus dalam kenajisan, ya, dalam kenajisan, dia suatu saat tidak akan kembali. Nah, di sini golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang masih mengecap kebaikan Tuhan. Masih sampai sekarang Tuhan masih begitu baik, karena ada panjang sabar yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi panjang sabar itu tujuannya untuk kita berbalik dan bertobat. Nah, harus ada pemisahan. 2 Korintus 6 ayat 17. Nah, sekarang harus jelas tempat kita di mana. Tidak bisa kita memilih 2 tempat. Harus jelas. Ini namanya firman penyucian. Karena ada 2 pembentukan nanti yang terjadi. Pembentukan tubuh Kristus. Ada juga pembentukan Babel. Ya, tubuh Babel. Ya, 2 Korintus 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu keluarlah mereka, kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Ya, jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ya, maka aku akan menerima kamu. Jangan menjamah sesuatu yang najis. Artinya di sini jangan memilih 2 tempat. Pilihlah mana yang menjadi bagian kita yang terbaik itu dalam kesucian dan kebenaran. Ya. Kita terus menjamah sesuatu yang najis suatu kali karena kita masih menerima dan mengecap kebaikan Tuhan. Apa artinya kalau masih? Kalau masih itu artinya sekarang masih menerima kebaikan Tuhan. Pada suatu saat nanti kita bisa terus menerima kebaikan Tuhan, atau kita tidak lagi bisa menerima kebaikan Tuhan. Ya. Nah, di sini ada panjang sabar Tuhan. Nah, kalau kita berada dalam tempat ini, cepat-cepatlah keluar dari antara mereka. Pisahkanlah diri dari kejahatan, kenajisan. Ya. Dan saatnya 1 Korintus 10 ayat 21. Ini saatnya kita memisahkan diri. Mana yang menjadi cara-cara dunia, ya kita lepaskan. Karena mustahil keduanya kita berada dalam tempat, ya, berada dalam kedua tempat ini, ya. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan. Ya. Dan juga dari cawan roh ya. Jahat. Terus kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Ya. Dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ya. Jadi tidak bisa seseorang itu memilih 2, tetapi ada satu yang harus dipilih.
yang jahat dan dari roh-roh jahat atau yang dari Tuhan dapat berjamuan daripada Tuhan. Pisahkanlah diri kita dari apa yang jahat. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Inilah yang ketiga adalah orang yang benar-benar sudah dilahirkan kembali. Orang-orang yang sudah benar-benar dilahirkan kembali di sini menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam raja-raja. Ya, jadi yang ketiga adalah orang Kristen yang sudah benar-benar dilahirkan kembali. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi dan yang membinasakan dunia. Cukup dulu sampai situ. Nah, inilah orang yang dilahirkan kembali. Dari mana kita dilahirkan kembali? Itu dari benih firman yang hidup, dan firman itu berkuasa. Memberikan mujizat yang paling besar adalah saat manusia itu diubahkan oleh Tuhan. Jadi ada 2 mujizat yang terbesar di dunia ini. Pertama, Tuhan menjadi manusia. Tuhan berubah bentuk atau menjadi bentuk manusia, dilihat daging. Dan yang kedua adalah manusia yang panah, yang hina, yang dilahirkan kembali. Anak ini adalah orang-orang yang selalu mengecap kebaikan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah terlepas dari kebaikan Tuhan. Ya, jadi di mana tempat kita sekarang? Ini orang yang memiliki Roh Kudus dan orang-orang yang hidup berjalan bersama Roh Kudus. Ya, inilah orang-orang yang berpikiran secara rohani. Nah, orang-orang yang berpikiran secara rohani ini tidak bisa dinilai oleh duniawi. Artinya, apa yang dinilai oleh duniawi salah terhadap kita. Orang bisa menilai kita, tapi salah. Jangan sampai orang duniawi menilai kita, apa penilaiannya itu benar. Ya, maksudnya dalam hal yang salah-salah. Ya. Nah, kita sekarang harus mau memilih tempat yang terbaik bagi kehidupan kita. Inilah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang selalu mengecap kebaikan Tuhan dan tidak pernah habis pertolongan Tuhan, tidak pernah dia meninggalkan kita seorang diri. Walaupun dalam keadaan masa-masa yang sukar semacam ini. Nah, jadilah orang-orang yang rohani, yang meninggalkan cara-cara hidup yang duniawi. Ayat terakhir saja 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Nah, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Inilah orang-orang yang berduka cita secara rohani, ya, cara yang baik, ya. 2 Korintus 7 ayat yang 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Ya, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Ya. Dan yang tidak akan disesalkan. Ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Iya. Lebih baik saatnya kita menangisi dosa-dosa kita. Saat-saat yang tepat pada saat kita menghadapi firman Tuhan itu dan datang kepada Tuhan, menangisi dosa-dosa kita. Tangisan akan dosa itu karena kita ingin bertobat. Nah, ini kan karena dihasilkan dari hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang Kristen yang
rohani bisa melakukan salah, bisa seperti Daud, tetapi karena dia rohani, secepat itu dia menyesali perbuatannya, kembali kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ya, jangan sampai tangisan itu karena akibat dari dosa saja, tapi biarlah tangisan itu kita adalah tangisan untuk menyesali dosa-dosa kita. Nah, inilah orang yang selalu dan akan terus mengecap kebaikan Tuhan. Sehingga siapalah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Walaupun ada pencobaan dalam bentuk apapun, tantangan, rintangan, Dia sebagai pembela yang teruji atas kehidupan kita akan memberikan kepada kita senantiasa kekuatan. Ya, saya tidak perpanjang dulu firman Tuhan. Ya, kita datang ke mezbah Tuhan. Di atas mezbah Tuhan ini saat yang tepat kita untuk menangisi dosa kita. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Ya, kita nyanyikan lembut. Kita bagi berdiri. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu, atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau memberiku yang mengasihiku. Kita tundukkan kepala kita. Musik saja lembut. Mari di tengah pandemi yang semakin sukar dan semakin sulit bagi semua orang, tapi bagi kita ada perlindungan Tuhan, ada jaminan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Alkitab mengatakan semoga Allah sumber damai sejahtera
memelihara tubuh, jiwa, roh. Tuhan akan memelihara tubuh, jiwa, roh kita. Anak-anaknya yang sudah menyerahkan diri kepadanya. Mari yang belum menyerahkan diri kepada Tuhan, belum segenap hati. Iblis tahu siapa yang sudah menjadi milik Tuhan, siapa yang belum menjadi milik Tuhan. Tuhan juga tahu siapa miliknya. Hari ini Tuhan mau menolong saudara. Kalau saudara masih setengah hati iring Tuhan, hari ini serahkanlah seluruh hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu untuk Dia miliki, Dia lindungi, Dia pelihara, Dia selamatkan. Mari angkat tanganmu, angkatlah tanganmu, angkat tanganmu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kedua tangannya menerima engkau, kedua tangannya mau melindungi engkau, kedua tangannya mau memberkati engkau, kedua tangannya akan memeluk engkau, mencukupi kebutuhanmu. Tuhan baik bagimu. Janganlah engkau separuh hati, setengah hati iring Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dia akan menjaga engkau, melindungi engkau. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir hari ini. Kami datang padamu menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami. Milikilah kami Tuhan, jagalah kami, pagarilah kami, selamatkanlah kami, termasuk dari COVID-19, juga dari neraka yang kekal. Bawalah kami padamu ke surgamu yang indah dan mulia. Itulah kerinduan kami Tuhan, supaya satu kali kami masuk surga yang mulia, kota Yerusalem baru, kota idaman, kota mempelai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah penyerahan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dimanapun anak-anakmu mengikuti, baik di rumah, di jalan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah pertolongan bagimu. Tuhan yang ramah dan baik itu akan memberkati engkau. Iman yang kecil, sekecil apapun, Tuhan menghargai iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan. Kita jalankan persembahan 2 kali. Kita nyanyikan nyanyian Jangan Kamu Khawatir. Jangan khawatir. Ya, mari. Bunga di tangan dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, apa tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di tangan dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan.
Sambil dijalankan persembahan, kita dengarkan pengumuman. Ya, Selasa ini berarti 2 puasa. Oh enggak, ya udah, baru Selasa kemarin. Jadi Selasa ada doa penyembahan di Permata jam 6:30. Ya, Rabu pendalaman Alkitab di sini jam 6. Hari Sabtu ibadah remaja muda online. Kemudian ibadah umum kembali jam 7.30 dan nanti 10.30 jam 10.30 hari ini di Permata. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Ya, kita doakan yang kurang sehat, Popong, Ibu Lydia, Mama Lydia. Kemudian kita doakan juga ibu-ibu hamil yang menantikan persalinan, Saudari Rika, kemudian istri dari Suramawel dan juga Sesnika, ya. Dan ya, itu mungkin ibu hamil yang menantikan persalinan. Masih ada? Ya. Pokok doa. Oh ya, Opo Orin yang tetap setia ikut Tuhan, ya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita dalam doa. Ya. Ya, napi sanitizer bisa ditinggal, ya. Ya, kita berdoa buat yang sakit. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit, baik Opo, Sus Lydia, Mama Lydia, Pak Siswanto, Bapak Pasaribu, Opu Kembar. Kami berdoa dan yang lain yang tidak disebut namanya atau sedang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Tangan-Mu cukup panjang untuk menyentuh kami, menjamah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sembuhkan mereka. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus menguduskan. Roh Kudus memberi kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu hamil juga Tuhan tolong masa-masa persalinan mereka. Biarlah bisa mereka melahirkan dengan selamat. Baik ibu dan bayi, kami doakan jika Tuhan berkenan, tolong supaya mereka bisa melahirkan dengan normal semua. Terima kasih, dan semua yang mereka butuhkan Tuhan mencukupinya. Terima kasih semua ibu hamil, baik yang baru dan yang sudah waktunya. Kami doakan bayi dan ibunya supaya Tuhan berkati, lindungi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa juga buat pekerjaan, usaha anak-anak-Mu untuk minggu ini. Berkatilah mereka Tuhan. Usaha mereka berikan pertambahan, perkembangan. Pekerjaan mereka juga berkati Tuhan. Yang belum mendapat usaha pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka juga. Semua anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, persepuluhan genapi tingkat-tingkat langit, bukakan bagi mereka. Tuhan berkati usaha mereka sampai mereka hidup dalam kelimpahan. Di tengah pandemi ini kami akan melihat Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga keluarga di sini Bu Susan. Tuhan berkati cara khusus yang sudah menyediakan tempat yang indah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika setempat, Bapak Wali Kota kami dan juga wakilnya, seluruh pejabat di tingkat 1 sampai presiden kami, seluruh menteri, seluruh kabinet di pemerintahan sekarang, baik MPR, DPR, berkati Tuhan. Terima kasih TNI, Polri juga, Tuhan berkati semua. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya bangsa ini bisa mengatasi COVID-19 yang sedang merajalela di seluruh bumi ini.
Tuhan tolong kami semua, lindungi umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.